MCU. Yo semuanya. MCU. Yo semuanya. MCU. Ini dia series yang kita tunggu-tunggu selama ini. Bukan 3 series tolol yang terakhir dikeluarin, Secret Invasion, She-Hulk lah, Echo lah, yang kemarin apa, Agatha Olong. Siapa yang butuh series kayak begituan ya? Ini series yang literally kita butuhkan sebagai fans MCU. Ini adalah pengharapan baru kita untuk MCU ke depannya. Daredevil Born Again. Keren cuy. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton Skip Blonde. Jangan lupa kalian semua, kembali lagi bersama host kalian Timothy Fidelo. Kita akan lakukan trailer reaction lagi dan Marvel Cinematic Universe lagi yang kayaknya pelan-pelan mau comeback nih bos ya di tahun 2025 ini dengan serangkaian filmnya yang udah mulai banyak. Tahun kemarin kan dikit banget ya, 2024 ya. Ya cuman satu, literally Deadpool and Wolverine. Kayak mereka lagi berbenah ya. Sekarang mereka lagi betul-betulin dengan mau keluarin Fantastic Four lah ya kan, mau keluarin Captain America yang baru, dan sekarang ada series juga Daredevil Born Again yang udah diundur sekian tahun anjing ya, di syuting ulang, di reshoot lagi. Dan karena kritikan kita semua, to be fair, mereka mendengarkan ocehan-ocehan kita yang harusnya Daredevil ini akan menjadi sebuah project drama yang lebih ringan tanpa action brutal seperti Netflix dulu. Sekarang ya, karena semua orang anjing, lu nggak usah rubah-rubah Daredevil gua lu ya, lu mau bikin She-Hulk, mau bikin Echo, bodo amat. Tapi kalau lu rubah Daredevil gua, ya, faktanya Marvel mendengarkan kita dengan merubah skrip dari film ini, merubah keseluruhan seriesnya. Dan kita nanti akan lihat sendiri ya trailernya kira-kira akan seperti apa. Katanya sih akan kembali seperti series Daredevil yang dulu yang di Netflix. Nah, ini buat kalian yang belum tahu ya, Bang, gua nggak ngerti bang Daredevil apaan. Nah, ini mungkin kalian semua ini sama seperti orang-orang di sebelah gua pas gua lagi nonton Spider-Man No Way Home anjing ya. Jadi faktanya ya, ketika gua nonton Spider-Man No Way Home, kalian tahu kan ada scene ketika si Matt Murdock itu muncul pengen jadi lawyernya si Peter Parker ketika dia kena masalah di Spider-Man No Way Home. Nah, tapi yang jadi masalah ketika Matt Murdock muncul ya, gua kan teriak ya kan, oh shit gitu kan. Sebelah gua krik anjing ya. Dan lebih parahnya lagi apa, gue kan nonton bareng cewek gue ya, cewek gue di sebelah gue cok ya. Ini siapa dia? Ya, nah ini kita perlu kasih kalian penjelasan lebih gitu. Siapa ini Daredevil? Siapa itu Matt Murdock? How did you just do that? I'm a really good lawyer. Ya sebenarnya lebih enak kalian nonton dulu series Netflixnya yang sebenarnya sekarang udah pindah hak ya. Dulu dipegang sama Netflix, sekarang udah ada Disney Plus. Jadi kalian mau nonton apa aja mengenai universe Daredevil bisa. Mau ada The Defenders di situ, ada Jessica Jones, ada Luke Cage, ada The Punisher juga. Kalian bisa nonton semua di Disney Plus untuk at least lebih mengenal lah Daredevil ini siapa gitu. Karena jujur ya, gua akan menonton trailer ini dengan otak kosong. Jadi gua bener-bener nggak tahu apakah Marvel ini akan mereset universe atau cuman ngambil Daredevil dari varian lain, ubah ceritanya atau kayak gimana. Gua bener-bener nggak tahu. Karena buat kalian yang belum tahu, yang ngelantur itu sebenarnya tuh bukan orang yang update berita perfilman. Gua itu penikmat film. Jadi kalau ada film, ada series pasti gua tonton dan gua akan bedah. Tapi kalau misalnya berita, oh ini aktor ini akan kembali dan bla bla, gua nggak update ya. Sorry, gua kudet kalau masalah gituan. Jadi gua nggak tahu sama sekali berita mengenai MCU belakangan ini, mengenai series yang satu ini. Apakah karakter-karakter di Netflix sebelumnya seperti Karen Page atau Foggy Nelson akan kembali gitu. Nah, kita akan lihat aja apakah nanti ada, dan ceritanya apakah melanjutkan dari season ketiganya Daredevil. Jadi kalau kalian nggak tahu, Daredevil itu sebenarnya udah ada 3 season, dan 3 season itu masterpiece anjing. You will go back to prison and you will live the rest of your miserable life in a cage, knowing you'll never have Vanessa. That this city rejected you, it beat you, I beat you. Itu salah satu TV series superhero terbaik yang pernah gue tonton sepanjang hidup gue. Ya, itu bagus banget. Memang season kedua penurunan secara drastis ya. Ya, memang nggak sebagus season 1 sama 3, tapi 1 sama 3 itu
Mamma mia Lezato numero uno ya. Ngomong apa gue? Dikit lah yang bisa nyamain kesuksesannya Daredevil gitu, karena dia ngebawain superhero dalam landscape ruang lingkup yang lebih kecil, lebih membumi, jauh lebih realistis, dan fightingnya jauh lebih kerasa natural. Berbeda, berbanding terbalik ketika Daredevil masuk di seri She-Hulk yang ketol anjing. Daredevil bisa-bisanya lu melecehkan karakter Daredevil gua dengan nyeker nenteng bawa sepatu ngelewatin tetangga di komplek dan disapa sama ibu-ibu komplek yang abis arisan anjing kayaknya. Ya gue ngerti lah, mungkin buat para fans MCU ya ini kan akurat komik bang. Lu lihat dari kostumnya, ada emas-emasnya. Terus ya kan dia suka mainan sama cewek, dia playboy kalau di komik. Oke, tapi bukan itu yang gue mau. At least ini yang gue mau ya. Dan gue yakin kebanyakan fans juga maunya seperti yang di Netflix, dimana semuanya jauh lebih membumi gitu, nggak terlalu komikal. Kayak lihat dari pergerakan yang di She-Hulk aja, anjing bisa salto-salto berapa kali gitu kan, kayak komikal banget ya. Tipikal MCU memang superhero-nya gitu. Making a mistake. You made a mistake when you messed with my client. Now I'm gonna whoop your ass. Dia bisa loncat-loncat dari atas lantai ke berapa gitu kan. Pergerakannya tuh visual effect banget, pakai CGI-nya kelihatan banget. Berbeda dengan lu bisa lihat di season 1 Daredevil Netflix itu anjing hallway fight anjing long take. Bener-bener long take anjing, nggak diubah, nggak pakai visual effect, nggak pakai apa. Beneran berantem satu koreografis, satu take, satu shot anjing. Itu baru seni anjing, itu baru estetik ya. Dan ya kalau kalian nggak tahu, Daredevil ini sebenarnya udah membekas di hati gue semenjak gue dulu nonton tahun 2003 yang dimainkan sama the one only Batman. Ben Affleck ya dulu mainin Daredevil. Dan gue inget banget tuh salah satu momen dimana gue kegap sama bokap gue. Jadi gue beli CD Daredevil ya, bajakan 5 ribuan tuh, beli di toko bakmi zaman dulu ya, belum ada Netflix dan sebagainya ya. Dan gue pas masih bocil nonton begituan, ada scene hujan-hujanan Elektra sama Daredevil kiss anjing. Ciuman, dan itu lama banget, terus pas banget ya. Tadi awal-awal kagak ada apa-apa, tiba-tiba pas lagi kiss bokap gua datang. Ya, emang sering kejadian seperti itu. Ya itu gue ingat banget momen ketika gua nonton Daredevil. Ya, dan selebihnya ketika udah masuk di MCU, Daredevil ini udah sempat muncul di series Echo, kemarin muncul sebentar, di Spider-Man No Way Home dia muncul sebentar, dan Kingpin pun udah jadi karakter sentral di film Hawkeye dan di series Echo juga kemarin. Dan di post credit scene terakhir seingat gue dia mau jadi wali kotanya New York kan, di post credit scene Echo tuh ya. Describe their ideal candidate. It turns out most voters want somebody who is a fighter. Nah, kemungkinan besar berarti harusnya dia akan menjadi wali kota dan mungkin ditentang sama si Matt Murdock dan kawan-kawannya. Mungkin. Oke, kita langsung lihat aja hasilnya seperti apa. Ini gue udah siapin ya. Oke, let's go. Kita akan mulai melakukan reaction. Matiin lampu dulu biar nggak ada cahaya ilahi. Langsung aja, gue udah nggak sabar banget. Wah ini mulai-mulai udah apa nih? Wah anjing, udah berantem nih cok. Kita lihat ya. Thank you for finding the time. Oh, Kingpin is back. Will admit, it's not entirely. Oke, mereka ngobrol berdua men di kafe anjing. Kingpin dan Daredevil musuh bebuyutan ngobrol berdua di kafe. Time has passed. Ini yang gue pengen nih, permainan politiknya nih. Come up in the world. Oke. I could say the same about you. Oke. The mayor Tuh kan, serves his city. mau jadi wali kota dia nih di New York anjing. Berarti ini, oh jangan-jangan ada Spider-Man cok. Ini kan di New York ya. Ini areanya Spider-Man juga ini. I can't shake the feeling that you're gaming the system. Why did you stop being a vigilante? Oh dia udah stop di sini ya. Lost. Oh dia align was crossed. Oke, dia kayaknya melanggar kode etiknya sendiri ya. To terms with the violent nature. Berarti dia ngebunuh orang nih. Oh Punisher anjing. Punisher is back. Oke, Frank Castle. Maret 4 ya, bentar lagi nih. Benjamin Poindexter. Oh ini beneran lanjutin dari season 3 ini kayaknya nih. Ada Bullseye juga ya. Sometimes peace needs to be broken. And chaos must reign. Oke, Frank Castle. Am I putting the hatchet down?
Dengan mode brewoknya ya. I was raised to believe in grace. Karen Page ya tadi ya? Oh, oke. Ini siapa ya? Topeng putih. I was also raised Oke, dengan topeng merah barunya dia kayaknya ya. to believe in retribution. Oh, oke. Oke, ala-ala Iron Man dengan topeng yang banyak. Cut-nya, damn. Oke. Oke, menarik. Coba gue pengen lihat tadi di bagian sini. Anjir, bentar. Believe in Anjing, retribution. topengnya ada banyak, coy. Ini tipikalnya MCU banget ya, dengan superhero ya, punya kostum banyak ya. Mungkin ini emang udah lebih lama dia kayaknya. Kayaknya ada waktu yang terpaut jauh antara season 3 sama film series Daredevil Born Again ini. Makanya dia sampai udah punya kostum banyak banget, coy, anjir. Nah, ini kan yang dipakai di She-Hulk nih, yang emas nih. Ya kan? Gila, cut sih gokil sih anjing. Ini yang gue mau sih dari Daredevil ya. Oke. Mode Dragon Ball-nya keluar ya. Super Saiyan dia pakai kayaknya. Si Daredevil ya. Semuanya dia. Gue belum bisa nilai terlalu banyak ya di sini ya. Tapi kalau misalnya ada Kingpin, sebenarnya gue nggak terlalu worry. Selama ada Kingpin, kalau misalnya kalian perhatiin, kenapa di season 2 Daredevil itu menurun? Karena Kingpin hilang. Ya, Kingpin muncul sedikit di penjara doang, tapi kan musuh utamanya bukan dia. Musuh utamanya kan dengan ada organisasi Dihan, ya ada Elektra lah, subplotnya terlalu banyak gitu, ya kan? Apalagi The Punisher juga di situ, itu jadi kelemahan. Sedangkan di sini akan berpusat lagi ke Wilson Fisk, aka Kingpin di sini dengan dia pengen mengambil alih kota. Gue pengen tahu ya, mungkin di sini akan kembali seperti ngambil bit by bitnya season 3 yang dimana dia udah oke, gue udah nggak mau jadi Daredevil lagi gitu kan? Ya kan dia udah bilang kan, dia kayaknya cross the line. Dia ini udah ngelanggar kode etik, berarti dia ngebunuh nih si Daredevil. Gua nggak tahu dia ngebunuh di bagian mananya. Kayaknya ada yang nggak diceritakan nih, ya kan? Mungkin ada time skip antara season 3 sama series Born Again ini. Oke, gua nggak tahu ya, apakah series dari Disney ini bisa menyamai kesuksesan sama series yang Netflix punya? Kalau dari brutal sadisnya kayaknya udah ada ya. Color grading mirip-mirip sama yang di versi Netflixnya gitu ya. Fighting sequence-nya juga menurut gua mirip-mirip. Jadi ya oke lah, gue cuman takutnya terlalu plotnya kemana-mana aja, terlalu nggak fokus di Hell's Kitchen-nya. Kan yang gue pengen kan dulu kan Hell's Kitchen bener-bener fokus gitu ya. Oh, di sini ada Madam Gao, ada Chinese gangster, di sini ada Yakuza gangster gitu kan. Itu yang gue pengen tahu, serangkaian permainan politik di situ. Sedangkan kalau misalnya kita udah meluas, udah masuk MCU, udah masuk ke ranah, oh nanti ada jangan ada Spider-Man, ada jangan sampai ya. Meskipun gue ada part fans Marvel dalam diri gue yang gue pengen ada Spider-Man di sini, tapi jangan juga kalau misalnya kita ngeliat dari sisi kerapihan plotnya gitu, karena kalau ada Spider-Man itu akan menghancurkan fokus kita terhadap seriesnya. Ya itu sih sebenarnya ya. Oke, kalau kalian punya pendapat yang berbeda seputar Daredevil Born Again, coba tulis di komentar. Apakah kalian optimis terhadap series yang satu ini di bawah Disney, di bawah naungan MCU? He almost tasted that. Num, eat it up. Go play okay, 3, 2, 1. You know I'm the hottest, you ain't never. Karena gue ada ketakutan sendiri, karena gue masih ada trauma sama MCU. Tapi di satu sisi ya kita hope yang terbaik aja ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.